Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita pada hari ini kembali bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang mana dalam beberapa minggu terakhir kita tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dikarenakan adanya kegiatan penilaian tengah semester, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kemarin sengaja saya tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran karena memberi waktu kepada kalian semua untuk beristirahat, ya, sejenak. Minggu kemarin kita tidak ada materi, mengingat materi kita untuk semester ini tinggal satu materi lagi bahasan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat serta insyaallah kita semua umat beliau, ya, hingga akhir zaman nanti. Mohon maaf sambil masih mengatur untuk presentasi kita pagi ini atau siang hari ini. Baik, masih terlalu nyaring musiknya. Adapun materi kita pada lanjutan dari semester ini adalah mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, atau yang sering disingkat PHIWM, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu kalau kalian pernah melihat buku itu, materi ini atau pada bab ini sebenarnya ada bukunya khusus, ya. Ada buku khusus namanya sama dengan judul dari bab ini, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu adalah semacam buku sakunya warga Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Pedoman untuk mempermudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan secara pribadi maupun dalam keluarga ataupun masyarakat. Nah, ini sudah lumayan. Apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM itu? Yakni seperangkat nilai-nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola
bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ini adalah seperangkat ya, seperangkat nilai, seperangkat ya panduan dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Apa itu tujuan Muhammadiyah? Yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, membantu warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari ya. Membantu warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian tujuan adanya pedoman ini ya, tujuan adanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu apa? Ya, merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi atau diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian dalam bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni budaya. Nah, adapun untuk yang pertama ini sebagai pengantar, yakni apa itu landasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, atau dasar atau sumber dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Landasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang kedua adalah MKCH atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Itu semacam buku undang-undangnya Muhammadiyah ya. Dalamnya ada Muqaddimah AD/ART atau Anggaran Dasar Muhammad dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Kemudian juga AD/ART Muhammadiyah itu sendiri. Yang kelima, Khitoh Perjuangan Muhammadiyah. Dan keenam adalah Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi landasan-landasan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ada 6 ini. Quran dan Sunnah Rasul, MKCH, Muqaddimah, AD/ART, Khitoh, dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Adapun latar belakang dan tujuan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, atau kenapa ada dibuat semacam pedoman bagi warga Muhammadiyah. Yang pertama adalah kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan kehidupan warga Muhammadiyah, adanya perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional ya, atau di negara ini dari waktu-waktu ya, dari dulu sampai sekarang. Kehidupan sosial politik ini menumbuhkan dinamika yang tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah. Jadi keadaan politik itu melatar belakangi dikeluarkannya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Kemudian adanya perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, materialis, dan hedonitis, yang maksudnya adalah pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya sekuler. Jadi semakin kesini kehidupan masyarakat secara umum itu sifatnya adalah pragmatis, materialis, dan hedonis ya. Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam khususnya ya.
Karena gaya-gaya hidup pragmatis, materialis, hedonis ini ya ini adalah bisa menjauhkan dari kehidupan yang sifatnya Islami. Ini lebih kepada budaya sekuler ataupun budaya-budaya barat ya. Ya seperti kita ketahui sekarang banyak hal-hal yang sangat jauh dari budaya Islam yang itu oleh kita orang Islam dianggap itu seperti biasa ya. Nah, itu adalah pengaruh dari budaya barat, budaya sekuler. Dan itu harus dijauhkan sehingga Muhammadiyah merasa perlu membuat semacam pedoman bagi warganya ataupun umat Islam. Kemudian sebagai penetrasi budaya dan multikultural akibat globalisasi yang makin nyata dalam kehidupan. Jadi globalisasi ini sama dengan ini ada kaitannya dengan poin ketiga tadi, ya. Adanya globalisasi ataupun dunia ini sekarang ini sudah semacam tidak ada batas lagi ya. Baik ya, sehingga hampir di semua lini kehidupan, hampir semua usia itu manusia di dunia ini sudah terjebak dalam namanya arus globalisasi ini ya. Kemudian perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor eksternal dan internal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas bagi Muhammadiyah sendiri. Itu adalah latar belakang dan tujuan dikeluarkannya ya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kemudian kriteria dan sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah mengandung hal-hal yang pokok dan prinsip dalam bentuk nilai dan norma ya. Atau bentuk ya. Ketika kalian membaca nanti buku yang berjudul Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau kalian mempelajari bab ini ya, bab 3 ini. Jadi itu isinya adalah hal-hal yang pokok dan prinsip dalam bentuk nilai dan norma. Kemudian bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak hasanah, memberi banyak wawasan. Jadi meskipun itu bacaannya itu sifatnya adalah banyak ya, banyak mungkin panjang-panjang, mungkin sedikit lebih sedikit lebih banyak lah dibanding bab-bab berikutnya, tetapi Bapak mohon kalian membaca secara keseluruhan ya bab ini karena itu memberi banyak hasanah atau wawasan bagi kita untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan ya. Jadi apa sih yang diinginkan dari pendahulu-pendahulu kita terhadap orang Muhammadiyah ini ya, ataupun orang Islam lah secara khusus, secara umumnya ya, yakni ada dalam pedoman ini ya, sesuai dengan nanti keluarannya dari orang-orang Islam atau orang-orang Muhammadiyah adalah sesuai dengan pedoman ini ya. Kemudian sifatnya aktual ya, sifatnya aktual. Apa itu aktual? Memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam pedoman hidup ini adalah isinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, action ya, action. Kemudian memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Kemudian sifatnya adalah ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Robbani ya,
Artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesolehan. Kemudian yang ketujuh adalah taisir, artinya panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Jadi pedoman hidup Islam ini insya Allah sifatnya adalah mudah ya, sangat mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, ya khususnya adalah kita warga Muhammadiyah ya. Ruang lingkup pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah yang pertama adalah pandangan Islam tentang kehidupan, pandangan dalam kehidupan pribadi ya, pedoman dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, organisasi, mengelola amal usaha, bisnis, dan seterusnya sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas mengenai kehidupan pribadi warga Muhammadiyah ataupun pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam lingkup pribadi. Nah, yang pertama adalah sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam kehidupan pribadi warga Muhammadiyah ini ada beberapa bagian, yakni dalam hal akidah, dalam hal akhlak ya, ibadah, dan dalam hal muamalah keduniawian ya. Nah, apa pedoman hidup Islami dalam lingkup pribadi? Nah, yang pertama adalah dalam hal akidah, bahwa setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar ya, ikhlas dan penuh ketundukan. Ini jelas ya, bahwa setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai prinsip, yakni berupa ketauhidan kepada Allah yang benar ya, tauhid yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan. Kemudian setiap warga Muhammadiyah harus menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi semua dalam kehidupan itu harus bersumber pada keimanan dan ketauhidan, bahwa tidak ada sesuatu yang patut disembah selain Allah ya. Tidak ada sesuatu yang ditakuti selain Allah. Itulah ketauhidan ya. Kemudian tidak ada yang kita yakin bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan atau nasib seseorang itu selain Allah. Nah, itu adalah namanya tauhid. Kemudian dalam hal akhlak, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad ya, dalam mempraktekkan akhlak mulia. Kemudian setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku sombong, dengki, dan akhlak tercela lainnya, serta kemungkaran. Setiap warga Muhammadiyah harus menunjukkan akhlak yang mulia sehingga disukai dan dapat menjadi teladan. Setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, atau praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan orang lain atau publik ya. Jadi dalam hal kehidupan sehari-hari secara pribadi, dalam hal akhlak ini sudah diatur dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan Islami dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini ya, bahwa
warga Muhammadiyah secara pribadi harus dituntut meneladani akhlak Nabi ya, meneladani perilaku Nabi dalam hal mempraktekkan akhlakul karimah ya. Harus berakhlakul karimah, harus berperilaku baik. Kemudian harus selalu berikhlas ya. Dalam hal amal soleh itu harus selalu ikhlas, serta menjauhkan diri dari akhlak-akhlak tercela seperti sombong, dengki, dan lain-lain ya. Kemudian dalam menunaikan tugas, baik itu kita sebagai guru, sebagai siswa, itu tidak boleh ataupun harus menjauhkan diri dari kegiatan yang sifatnya koruptif. Nah, misalnya kita sebagai siswa itu koruptif itu misalnya disuruh orang tua untuk belajar, ternyata disalahgunakan waktunya, HP-nya, kuotanya untuk main game. Saatnya kalian misalnya setoran hafalan misalnya, ternyata waktunya digunakan untuk hal-hal lain. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku korupsi ya, korupsi yang masih kecil. Nah, kita harus menjauhi sifat-sifat seperti itu sehingga nanti akan terbiasa dalam hal besar pun kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan korupsi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal ibadah, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan dari jiwa atau nafsu yang buruk. Kemudian setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan namal mawafil sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus sehingga tercermin tingkah laku yang terpuji. Jadi setiap warga Muhammadiyah ini dituntut untuk senantiasa membersihkan hati ya, sehingga kita semua warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya adalah benar-benar menjadi orang yang bertakwa ya, benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Yang apa itu yang bertakwa? Ya selalu beribadah dan selalu menjauhi larangan Allah ya. Kemudian warga Muhammadiyah juga harus melaksanakan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Yaitu adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti sholat ya, puasa, zakat dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Ya, sholat, ibadah, puasa, haji, zakat itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa itu ibadah ataupun ibadah mahdhah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Barangkali itu sudah disampaikan di pelajaran-pelajaran lainnya ya, semacam fikih ataupun fikih ya, misalnya di situ ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah misalnya ibadah kita akan tertolak dan sebagainya, sehingga akan terjadi kepercumaan ya kita melaksanakan ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian terakhir adalah dalam muamalah keduniawian ya, ataupun dalam
pergaulan kehidupan keduniawian ataupun hubungan antar sesama manusia ya, atau antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, itu adalah muamalah ya. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi ya. Jadi setiap kita warga Muhammadiyah atau umat Islam ya secara umum harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah abdi dan khalifah di muka bumi ya. Kita ini sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini ya. Sehingga harus berperilaku sebaik-baiknya, baik kepada manusia lainnya ataupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran keterpaduan antar orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Jadi warga Muhammadiyah itu harus berpikirnya itu burhani, bayani, irfani. Itu adalah cara berpikir yang sifatnya menyeluruh ya. Kita harus tidak boleh berpikiran pendek lah bahasanya ya. Tidak boleh berpikiran pendek hanya mementingkan kepentingan sesaat. Misalnya kalian belajar, saya ini belajar cuma sekedar untuk cuma sekedar untuk melegakan hati orang tua supaya tidak dimarahi ya, supaya sekedar mendapat jatah paket internet misalnya. Itu adalah tidak sesuai dengan cara berpikir yang burhani, bayani, irfani. Jadi berpikir harus sesuai, harus jauh ke depan ya. Berpikir jauh ke depan. Kita niatkan pola pikir kita ini ya. Misalnya ketika sedang kita belajar, niatkan bahwa saya belajar adalah dalam rangka belajar hari ini adalah dalam rangka untuk nantinya menjadi anak yang berguna ya bagi umat ya, bagi orang tua, bagi agama ya, bagi negara ya. Nah, itu adalah cara pikir yang burhani, bayani dan irfani. Jadi berpikir itu harus menyeluruh, tidak boleh berpikiran pendek. Nah, kemudian setiap warga Muhammadiyah harus memiliki etos kerja Islami ya, seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita harus memiliki etos kerja Islami ya, kerja keras. Bagaimana apa itu etos Islami? Etos kerja Islami ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Semasa beliau hidup itu, beliau adalah sosok yang pekerja keras ya, sosok yang sangat disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha maksimal, tidak setengah-setengah ya dalam setiap usaha, entah itu belajar, entah itu dalam memahami sesuatu, itu tidak boleh setengah-setengah, harus maksimal sehingga tercapailah tujuan kita ya. Nah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan untuk materi kita pada bab ini, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM dalam lingkup pribadi ya. Jadi dalam kehidupan pribadi kita diatur oleh organisasi ya, dalam hal ini adalah Muhammadiyah, bahwa sebagai umat Islam, sebagai warga Muhammadiyah itu harus selalu berpedoman pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini ya. Nanti jika ada pertanyaan
bisa disampaikan melalui forum WA ya, melalui WhatsApp kita jika ada pertanyaan. Dan untuk bab-bab berikutnya kita masih kedepannya kita masih membahas mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, tetapi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Saya cukupkan sekian pada hari ini. Materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.